Allah. Kita berdoa ya pada yang Maha Kuasa. Sahabat Papa Bro, jalannya jauh banget bro. iya kok. Ternyata memang lokasinya di sini ya Kang Nur ya. Alhamdulillah ya sahabat. Dari Siapa tadi ya namanya? Pak Tono bin Sakum. Pak Tono bin Sakum. Berarti kedua-duanya di sini. Iya. Allah Akbar. Ini kan yang jadi yang adiknya kan Pak Tono. Oh gitu ya. Tadi itu adiknya siapa namanya bro? Jenengan sing dari tadi ketemu sama jenengan. Namanya Siti Halimah Siti Halimah bin Sakum. bin Sakum. Oke. Yuk Kanur kita langsung ke tempat saja ya. Oke ya, sahabat Pobro. Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi di mana di sini adalah tempat Mbak Siti almarhumah Mbak Siti Halimah. Ya. Jalannya itu naik gunung naik Iya. Dan mohon maaf ya buat itu Pak Bro itu. Iya, tuh. Itu dari jalan Tuh. raya sana. Tuh jalan saya di sana tuh, sahabat Oh, Pobro. ada jembatan sini. Buat sahabat semuanya ya, yang mungkin namanya sama ya Kang Nur ya. Oh, mohon maaf. Mohon maaf ya karena ini memang namakan kadang sama. Saya namanya Papa Bro, bahkan ada yang menyamai Kang Nur Hakim bukan? Iya, Sama ya Kang Nur ya. benar. Ada yang menamai namanya itu artinya ya hanya sebatas nama dan mohon maaf kalau memang ada yang sama. Kayak gini Pak Bro. Gimana Kang Nur? Saya coba karena saya bawa air Tirto Mulyo. Ya. Kita doa dulu ya. Ya. Kita akan namanya Di makam kita doakan buat apa? bareng di sini semua. Di sini semuanya lah ya. Semoga arwah-arwah yang ada di sini Ya. oleh Allah diberi suatu keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kang Nur monggo di depan didoakan saja. Sahabat semuanya, mari kita doa bareng-bareng ya, biar ahli kubur yang ada di sini diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli kubur teng makam mriki Al-Fatihah. Oke, Kang Nur, kita langsung ke Lokasi makamnya. jalan ke kiri dong. Kiri, sini, Kamu kan sana ya. Namanya makam tuh kayak gini ya, tuh. Orang anak wong tuh gelacan guys. kirain pasar ini Pak. Coba. Ya, Allahu Akbar. Beginilah ya Kang Nur ya. Kita derajat kita di dunia ya. Ya inilah kayak gini Kang Nur. Iya, Orang enggak itu presiden, jenderal, enggak orang sakti, orang sakti, orang yang berpangkat apapun. Itu di sinilah tempatnya ya. Ya makanya Inilah kita, ini. selagi masih hidup kita harus benar-benar Ya. banyak beramal ya. Betul, karena memang dengan cara beramal itu memang Allah Akbar.
Itu Akbar. Subhanallah. Ya Rabbi. Itu Kang Nur, yang ada pohonnya itu? ini yang itu. Warna coklat itu. Ya, ingat tuh kan tuh anu deh. Oh iya, ya, sahabat Pak Bro ya, ini makamnya ya, itu makamnya. Tapi sebenarnya sudah ada apa namanya itu batu nisannya, ada tulisannya. Tapi tadi Ibu Laras menyampaikan biar jangan dilihat namanya kayak gitu. Jadi mohon maaf ya, ini saya kamera dari jauh dari sini ya. Begitu ya sahabat Pak Bro. Bentar sahabat Pak Bro, sebelumnya saya akan ke sana dulu. Kita berdoa ya pada Yang Maha Kuasa. Kang Poci, perkenalkan saya Papa Bro dari Banyumas. Kalau boleh saya tahu siapa nama Anda sebenarnya? Terima kasih Tuhan. Nama saya Kartono. Asal saya dari Magelang. Terima kasih Tuhan sudah membantu saya untuk datang ke sini. Pak Kartono, saya bersama Ustadz Tur akan membantu Anda untuk menyempurnakan apa yang sudah dikatakan oleh saudara Anda, Ibu Siti Halimah, bahwasanya Anda adalah korban pesugihan di Gunung Kawi. Benarkah seperti itu, Pak Kartono? Saya minta
Anda mau bekerja sama dan mau menjawab yang sejujur-jujurnya, sehingga apabila nanti dalam kami berdoa kepada Yang Maha Kuasa, semua doa-doa yang kami panjatkan, dan yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab semua doa-doa dari kami semuanya. Dan untuk membebaskan belenggu ataupun jeratan terkait dengan pesugihan Gunung Kawi, sehingga panjenengan sudah di alam kubur itu akan lebih tenang. Dan janganlah Anda itu melakukan sebuah dendam kepada bangsa manusia. Sesungguhnya dendam itu adalah perbuatan yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Tuhan, baiklah. Namun sebelum saya bercerita semuanya, tolonglah jagalah keluarga kami, saudara-saudara kami, dari sebuah perjanjian pesugihan di Gunung Kawi. Karena dalam perjanjian itu yang dilakukan oleh majikan kami, korban-korban ataupun tumbal-tumbal yang dilakukan oleh majikan kami adalah para keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami dalam bekerja dalam sebuah perusahaan yang dilakukan oleh majikan kami, Tuanku. Baiklah Pak Kartono, bismillah, berdoalah kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Anda bisa terbebas dari sebuah perjanjian ataupun belenggu yang dilakukan oleh majikan Anda dalam melakukan sebuah pesugihan di Gunung Kawi. Tuanku, sebenarnya saya juga salah karena sudah membantu majikan kami untuk melakukan sebuah pesugihan di Gunung Kawi. Pada saat itu, tepat di malam 1 Syuro 5 tahun yang lalu, kami diajak bos kami ke Gunung Kawi. Di sana selama 21 hari kami menunggu majikan kami di sebuah gua yang sedang melakukan persemedian. Tepat di 21 hari tiba-tiba ada seekor babi keluar dari gua itu. Saya kaget bahwa babi itu adalah dengan wajah majikan kami, dan dia akan menerkam saya, Tuanku. Akan tetapi babi itu menyampaikan kalau kami ingin hidup, saya harus mencari tumbal pengganti. Di samping saya harus memberikan tumbal, saya juga akan mendapatkan
hadiah dari majikan kami. Dalam kondisi terdesak, saya tidak bisa berpikir panjang. Saya menyanggupi perjanjian itu dengan sosok babi ngepet berkepala majikan kami. Setelah itu, babi itu menghilang. Tidak lama, majikan kami keluar dari gua itu, mengajak kami kembali pulang. Di tengah perjalanan pulang, majikan kami menyampaikan bahwa apa yang sudah kamu lihat dan apa yang sudah kamu sampaikan, tepatilah janjimu, sehingga setiap malam satu suruh saya harus mencari tumbal yang saya berikan kepada majikan kami. Berawal dari teman kami dalam suatu pekerjaan. Semula dia sakit, tepat di malam satu suruh dia meninggal. 3 tahun saya berjalan. Tahun keempat, saya tidak melakukan itu lagi. Akan tetapi, saudara saya di malam satu suruh meninggal dunia. Sebenarnya, Tuanku, kami sudah minta bantuan kepada juru kunci yang ada di gunung kami. Gagal juga. Di tahun kelima ini, saya pergi meninggalkan anak istri, keluarga, untuk mencari orang-orang yang bisa memutuskan perjanjian ini. Ke tempat-tempat spiritual dari ujung kulon sampai ke Pulau Bali, keliling Nusantara, tetap belum mendapatkan hasilnya, Tuanku. Di malam satu suruh kemarin, saya mendapatkan kecelakaan. Dan akhirnya, saya meninggal dunia. Akan tetapi, Tuanku, walaupun jasadku sudah dikubur di sini, jiwaku masih terbelenggu, Tuanku. Saya takut sekali adanya makhluk seperti babi mengejar kami untuk sebagai budak di alam lain. Tolonglah, Tuanku, tolonglah, sempurnakanlah kami, Tuanku. Tidak hanya saya, banyak sekali budak-budak bangsa manusia yang menjadi tumbal dari pelaku-pelaku pesugihan di gunung kami. Bahkan, Tuanku, tidak hanya di gunung kami, di tempat-tempat yang lain pun banyak sekali orang yang memuja melakukan sebuah pesugihan. Banyak sekali korban jiwa yang terbelenggu
membebaskan sebuah perjanjian. Akan tetapi Tuanku, mereka tidak bisa. Tidak ada bangsa manusia yang mendengar cerita-cerita mereka. Tuanku, tolonglah kami. Bebaskan kami dari belenggu-belenggu perjanjian sebuah pesugihan, Tuanku. Kami berharap Tuanku bisa membantu kami, menolong kami, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sadar bahwa kami sudah menyekutukan Allah. Akan tetapi, apa daya, apa yang harus kami lakukan, Tuanku? Sekali lagi, Tuanku, saya mohon tolonglah kami, Tuanku. Tolonglah kami. Tolonglah kami, Tuanku. Begitulah ceritanya, Tuanku. Sekali lagi, tolonglah kami, Tuanku. Terima kasih Kang Kartono. Baiklah Kang Kartono, sebagai pengertian Anda, janganlah minta tolong pada kami, saya Bapak Bro maupun Ustadz Bro. Saya makhluk hina, kami makhluk hina, kami tidak bisa apa-apa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menolong kita, menolong saya, menolong Anda, menolong seluruh makhluk di muka bumi ini. Jadi berharaplah kepada Yang Maha Kuasa, jangan berharap kepada sama makhluk. Begitu Kang Kartono. Namun apa yang sudah menjadi suratan takdir kepada Anda, karena semua itu saya yakin ini adalah sebuah cerita Allah, cerita Yang Maha Kuasa, garis kehidupan yang dialami oleh Anda Pak Kartono. Namun demikian, saya Bapak Bro bersama Ustadz Dor akan memohon, berdoa, dan semua saudara-saudara kami, saudara-saudara saya yang tergabung dalam media sosial di YouTube kami Bapak Bro Misteri. Saya yakin saudara-saudara kita akan membantu Anda membebaskan sebuah perjanjian yang membelenggu Anda dan saudara-saudara Anda. Namun yakinlah kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Adil, Allah Maha Pemaaf. Barang siapa manusia yang benar-benar melakukan tobat, permintaan maaf pada Yang Maha Kuasa, saya yakin sebesar dosa apapun pasti akan dimaafkan, karena beliau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, maha pemberi maaf. Jadi mohonlah kepada Yang Maha Kuasa, jangan mohon kepada kami, kepada manusia. Jangan berharaplah kepada Yang Maha Kuasa, jangan berharap kepada kami, kepada manusia. Kang Kartono, mari kita berdoa bareng-bareng. Sahabat Pak Bro, Kang Nur, mari kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
kalau Anur Alhamdulillah ya Kang Nur. Alhamdulillah tadi ternyata si mbaknya itu Kang Nur yang tadi Jenengan lihat ya, memang dia itu menggunakan pesugihan, susuk pesugihan kayak gitu. Jadi karena dia kecelakaan meninggal, sehingga dia itu kalau saya lihat itu susuk itu adalah tulang babi Kang. Iya, tulang babi. Karena baunya itu, bau tadi itu bau aroma babi. tapi jadi Udah. Jadi alhamdulillah atas izin dari Yang Maha Kuasa, dan memang dan dia itu apa ya, punya tanggungan Kang. Punya tanggungan duniawi kayak gitu. Jadi ada pesan yang iya, jadi memang dia itu pengen membangun, sebenarnya baik sebelum dia meninggal dia itu pengen membangun masjid. bentar bisa kita samakan Iya. sama buku di Laras. iya. Ya, nanti kita sampaikan pada Bu Guru Laras bahwa itu adalah niat dari Ibu Nurjana ya, Bu almarhumah Bu Siti Nurjana memang sudah Halimah. Hah? Siti Halimah. Siti Halimah, bukan Siti Nurjana. Bukan Siti Nurjana, itu penyanyi dangdut Pak ini Siti Halimah. Iya, ya mohon maaf ya, Ya. buat sahabat Pak Bro, Biar mohon kita maaf nggak kalau tegang lah ya. iya. Nggak tegang. Nah, jadi ya memang ginilah faktor Kang Nur, kadang Ya, menyebutkan sama. nama itu kadang suka lupa Kang Nur. Tapi Kayak kan gitu. dia udah selesai. Ya, jadi memang beliau itu menyampaikan bahwa akan membangun masjid. Jadi harta dari beliau ya, almarhumah Mbak Siti Halimah. Tapi kan ini gini dulu Bro. Gimana? Yang namanya segala bentuk kemusyrikan bisa baik. Ya, betul. Untuk kemusyrikan bisa baik. Tapi mau gimana lagi? Karena ini memang sudah menjadi kodrat yang memang harus dialami oleh Siti Halimah. Siti Halimah. Jangan kalahan Kang Nur, Siti Halimah. Iya benar. Ya gimana lagi lah ya. Ya. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Ya. Dan juga segala suatu kesalahan yang memang sudah dilakukan oleh Siti Halimah. Ya. Allah meringankan dosa-dosanya, apalagi dia meninggalkan seorang Anak. ya, Anak kecil lagi ya. ya paling ntar kita bicara sama Bu Siti Laras, Bu Bu Laras, ya. Bu Guru Laras. Bu Guru Laras, ya mungkin anaknya kan, karena yang bisa mengangkat derajat kita di akhirat itu kan otomatis anak yang soleh. Anak, betul. Anak yang soleh, ya ntar kita bicara sama Bu Guru Laras, seperti pesantren yang membimbing anaknya untuk bisa menjadi anak yang soleh. Ya kalau mau yang lain-lain kan kita nggak tahu lah ya. Intinya tugas kita malam hari ini Kang Nur, alhamdulillah ya, bahwa kejadian yang disampaikan dari Bu Laras, Bu Siti Halimah sudah kita bereskan ya. Jadi setelah ini kita pulang ya, nanti kita sampaikan kepada Bu Siti. Ya intinya begini ya, begini penonton dari kesini semua yang ada di Bapak Misteri ya, segala bentuk apapun kemusyrikan, apalagi kita itu memuja suatu kekayaan ya, kita memuja sesuatu kecantikan atau pengen dilihat wow gitu ya Bapak. Tapi kita harus tahu setelah kita tiada, segala suatu perbuatan yang kita di dunia kita jalani ada suatu tanggung jawab di alam timur. Betul. Inilah harus kita beresi. Ya, ini hanya saya pribadi dan saya mengimbau buat Bapak Misteri. Saya paham
semua sedulur dari Papa Bro Misteri itu pasti orang-orang yang bijak dan orang-orang yang bisa bicara realita ya Bro. Ya, saya doakan semoga sedulur dari Papa Bro Misteri diberi suatu keberkahan, tidak hanya rezeki, umurnya panjang umur. Amin. Ya, intinya marilah kita berlomba-lomba dalam suatu kebaikan dan semoga saya minta doanya buat Bu Siti Halimah. Halimah. Nah, jangan salah Kang Nur, Siti Halimah. Siti Halimah ya, minta keikhlasannya, doanya Fatihah, semoga beliau diringankan kesalahannya sebelumnya, karena Allah lah yang memberi suatu ampunan dan memberikan suatu rahmat dan barokah. Saya Papa Bro hanya manusia biasa ya, apabila ada suatu kesalahan kami lah ya, mohon maaf ya. Oke ya, sahabat Pak Bro semuanya, monggo ambil sisi positif, buang sisi negatif dari tontonan pada malam hari ini. Intinya sebagai bahan pengertian, disinilah kita nanti akan tidur di sini. Ingat ya, disinilah Kang Nur ya. Benar. Siapapun orangnya, entah nggak memandang apapun, makam adalah tempat tinggal kami. Oke, saya Papa Bro bersama Kang Nur Hakim, mohon bila kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang salaman tetap suluran, sampai ketemu di live misteri berikutnya. Bye bye. Yuk Kang Nur, yuk kita pulang. Oke Bro, ini kita sampaikan kepada Bu Laras. Ini jalannya itu lunyu sih bahasa Indonesia apa? Licin. Allah Akbar. Subhanallah.